Salam dan bahagia Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengisian pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Langkah yang pertama, Bapak Ibu membuka akun PMM Bapak Ibu ya. Jadi pada Google Bapak Ibu ketik saja PMM Merdeka Mengajar. Setelah itu akan muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal memilih Merdeka Mengajar. Nah, maka ini sudah diarahkan pada PMM Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu pada pojok kanan bagian atas Bapak Ibu klik buka PMM. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk menggunakan akun belajar ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu klik masuk. Nah, posisi akun belajar Bapak Ibu itu sudah aktif Bapak Ibu ya, dalam keadaan terbuka. Nah, setelah itu Bapak Ibu memilih akun belajar Bapak Ibu. Nah, setelah itu akan masuk pada laman PMM. Di sini ada banyak sekali menu dan Bapak Ibu memilih pengelolaan kinerja ya. Jadi Bapak Ibu klik pengelolaan kinerja, maka akan diarahkan pada menu seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini pada pengelolaan kinerja guru. Pada bagian pengelolaan kinerja terdapat tulisan, berdasarkan perencanaan Anda, lakukan observasi kelas dan kumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu cek langkah observasi ya. Lalu Bapak Ibu tinggal klik langkah observasi kelas. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu perhatikan, ini praktik kinerja. Berikut indikator yang akan diobservasi oleh atasan. Nah, sebelum Bapak Ibu mengisi pada bagian 1, terlebih dahulu Bapak Ibu harus cek rubrik observasinya ya. Bapak Ibu klik rubrik observasi, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, pada tampilan seperti ini akan terlihat sesuai dengan pilihan pada komponen rencana praktik kinerja yang sesuai rekomendasi rapor pendidikan. Misalkan pada komponen penerapan disiplin positif, di sana akan terlihat fokus perilaku yang diobservasi. Ada perilaku yang dianjurkan dan ada perilaku yang dihindari. Bapak Ibu harus pastikan perilaku tersebut tersirat di modul ajar atau RPP yang digunakan guru. Kalau Bapak Ibu sudah mengerti, Bapak Ibu tinggal klik di pojok kanan saya mengerti Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tolong perhatikan fokus perilaku yang diobservasi ya. Jadi yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Perilaku yang dianjurkan, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Sedangkan perilaku yang dihindari, guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membaca dan sudah memahami terkait fokus perilaku yang diobservasi, Bapak Ibu klik saya mengerti. Nah, ketika sudah selesai Bapak Ibu mengecek rubrik observasinya, maka Bapak Ibu lanjut pada bagian 1, pelaksanaan observasi ya. Ini Bapak Ibu akan mengisi dokumen persiapan ya. Nah,
menu-menu ini yang berwarna abu-abu ini berarti ini belum aktif Bapak Ibu ya. Ini belum aktif. Kalau sudah aktif berarti dia akan berwarna biru Bapak Ibu ya. Jadi kita mengisinya itu langkah demi langkah Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengisi dokumen persiapan, maka tinggal saja Bapak Ibu menunggu atasan untuk melakukan observasi. Nah, Bapak Ibu klik lanjutkan. Nah, maka akan diarahkan pada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, pada poin ini Bapak Ibu akan melihat terkait dengan apa perilaku yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas ya. Pilih maksimum 3 ya. Maksimum 3. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini ada target perilaku berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Tinggal Bapak Ibu memberikan centang pada target perilaku ini. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Lalu Bapak Ibu memberi tanda checklist pada poin yang berikut. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Nah, setelah Bapak Ibu memilih target perilaku ini berdasarkan indikator yang akan diobservasi, Bapak Ibu lanjut itu mengenai apa saja upaya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari target perilaku ini ya. Jadi ini sudah ada kotak teks yang disediakan, tinggal Bapak Ibu mengisi upaya apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari target perilaku tersebut ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sudah mengisi, Bapak Ibu akan lanjut pada jadwal observasi ya. Jadi mengenai jadwal observasi ini terlebih dahulu Bapak Ibu harus diskusikan dulu dengan atasan ya. Harus disepakati bersama terkait dengan jadwal observasi ya. Kalau sudah disepakati bersama, tinggal Bapak Ibu memilih tanggal ya observasinya, jenjang, kelas berapa, mata pelajaran apa. Lalu di sini ada catatan lain pada kotak teks ini, tinggal Bapak Ibu mengisi ya. Ini jam observasi ya, jam pukul berapa. Itu Bapak Ibu akan masukkan di sini. Setelah jadwal observasi ini sudah Bapak Ibu lengkapi, Bapak Ibu lanjut pada unggah dokumen ya. Pada unggah dokumen ini Bapak Ibu perhatikan bahwa format PDF maksimum 10 MB Bapak Ibu ya. Jadi dokumennya dokumen RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. Nah, jadi filenya itu maksimum 10 MB. Kalau seandainya lebih dari 10 MB berarti Bapak Ibu tidak bisa menguploadnya ya. Itu berarti ditolak ya di sistem ini Bapak Ibu, karena kapasitas filenya sudah melebihi 10 MB. Jadi harus kurang dari 10 MB Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mempersiapkan filenya sesuai dengan ketentuan ini, besar kapasitas dari file tersebut, Bapak Ibu memilih, tinggal mengklik menu unggah. Ketika Bapak Ibu klik menu unggah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Pilih cara unggah bukti pendukung. Jadi ada dua pilihan ini Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu unggah dokumen ya. Ini Bapak Ibu tinggal ambil dari laptop atau komputer ya. Kalau misalnya Bapak Ibu simpan di harddisk eksternal, juga Bapak Ibu bisa mengambil di harddisk ya. Diunggah dokumen ini. Lalu yang kedua, ambil bukti karya ya. Ambil bukti karya ini terkait dengan dokumen-dokumen yang pernah Bapak Ibu upload di PMM ini. Kalau sudah ada, tinggal ambil karya saja Bapak Ibu. Nah, pada poin yang pertama ini, unggah dari laptop, Bapak Ibu klik unggah dokumen ya. Setelah unggah dokumen ini, Bapak Ibu mencari ya file mana yang Bapak Ibu simpan itu di drive mana ya. Jadi misalnya Bapak Ibu simpan di drive D atau di drive E, tinggal Bapak Ibu mencarinya. Setelah itu
Kalau filenya sudah ditemukan, Bapak Ibu tinggal mengklik di salah satu file, lalu Bapak Ibu klik open. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu pada langkah yang kedua, ambil dari bukti karya. Bapak Ibu klik ambil karya, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah mengupload dokumen di PMM, maka akan tampil ya. Misalnya ini saya punya ada satu karya dokumen ya. Satu karya, jadi tinggal saya bisa mengambil di PMM ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu sudah mengupload dokumen, lalu Bapak Ibu klik simpan, dan setelah simpan Bapak Ibu klik kumpulkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan mengecek ya. Bapak Ibu akan mengecek. Nah, pada observasi kelas ini kan mulanya kan 0% ya. Jadi ketika tadi Bapak Ibu sudah mengisi ya, sudah mengisi dan sudah simpan dan mengumpulkan dokumennya itu Bapak Ibu, maka ini akan berubah ya, dari 0% akan berubah menjadi 100% Bapak Ibu. Setelah progresnya sudah 100%, Bapak Ibu lanjut pada kumpulkan dokumen. Nah, pada kumpulkan dokumen ini Bapak Ibu tinggal klik pengembangan kompetensi, klik kumpulkan, maka akan diarahkan seperti ini. Nah, ini adalah progres pengumpulan dokumen ya. Jadi kumpulkan berdasarkan perencanaan kinerja yang Anda dan atasan yang sudah sepakati ya. Jadi ini rencana hasil kerja yang sudah disepakati oleh atasan Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini poinnya 32 poin, statusnya ini belum dikumpulkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik kumpulkan, lalu akan diarahkan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini terkait dengan topik-topik kegiatan yang memang akan Bapak Ibu ikuti, dan ini Bapak Ibu tinggal mengupload sertifikatnya saja Bapak Ibu ya, dari kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu pilih di PMM itu pelatihan mandiri Bapak Ibu ya. Setelah itu Bapak Ibu sudah mengupload, lalu klik simpan dan kumpulkan Bapak Ibu. Nah, setelah itu ketika Bapak Ibu sudah mengisi semua dan sudah klik simpan dan kumpulkan, maka Bapak Ibu ya akan melanjutkan pada tugas tambahan Bapak Ibu ya. Tugas tambahan ini juga nanti ada progres pengumpulan dokumen, misalnya semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket ya. Jadi ini dokumen-dokumen yang sudah disiapkan, tinggal Bapak Ibu kumpulkan. Nanti ketika sudah diupload dokumen, berarti statusnya ini akan berubah Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan menunggu persetujuan dari atasannya Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai bagaimana kita mengisi pengelolaan kinerja guru di PMM Bapak Ibu. Selamat mencoba.